Halo semuanya, selamat datang di podcast IVC atau Indonesia Vein Center. Saya dengan Dr. Yuliati Limengka, spesialis bedah sub, spesialis bedah vaskular dan endovaskular. Dan hari ini kita akan ditemani oleh Dr. Doni Lumban Gaul, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Selamat datang Dr. Doni. Halo. Hari ini kita akan membicarakan soal ginjal. Jadi pembuluh darah ini tentu erat kaitannya dengan organ-organ vital. Salah satunya adalah ginjal yang meregulasi cairan di badan gitu. Jadi mungkin orang sudah sering berhadapan dengan spesialis penyakit dalam, tapi sebenarnya konsultan ginjal dan hipertensi ini apa nih? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal penyakit dalam kan multi organ ya, banyak semuanya, dan memang kekhususan itu di bidang ginjal itu ada lagi yang pola penyakit, pattern dan semuanya itu ginjal itu memegang peranan penting lah. Okay. Dan dengan segala fungsi fisiologisnya dia juga mengatur regulasi tekanan darah, makanya digabungkan ginjal hipertensi. Oke, jadi makanya itu pasangannya ya kan, orang pikir kan selalu hipertensi ini pasti pasangannya sama jantung gitu ya. Ya, gitu ya. Padahal sebenarnya lebih erat kaitannya dengan cairan ini ya. Oke. Ya, semua hormonal yang mengatur di hipertensi kan ada di ginjal. Oke. Jadi untuk jadi dokter ginjal nih KGH berarti abis dokter penyakit dalam ngambil konsultannya nih berapa lama lagi? Gue tuh sekolah pokoknya dokter umum, SPPD, KGH nambah 3 tahun lah. Nambah 3 tahun ya. Berarti total dokter umum tuh berapa tahun tuh? 6 tahun tambah penyakit dalam 5 tahun, 11 tahun. 14 tahun ya baru jadi dokter ginjal ya. Panjang juga ya perjalanannya ya. Nah, oke, kita langsung ke main topik lah. Kalau orang ngomong soal ginjal pasti orang langsung kepikir, oh ini urusannya sama cuci darah nih. Nah, jadi sebenarnya orang gagal ginjal itu definisinya apa dan gejala awalnya apa? Kalau kita ngomong soal ginjal banyak ya. Kalau kita ketemu sekarang penyakit-penyakit ginjal sampai ke istilah cuci darah, ya nggak selalu mesti ke situ. Ya, sebenarnya kalau kita awal penyakit ginjal nggak ada gejalanya. Kadang-kadang tuh lagi MCU datang, dok, kok kenapa nih kreatinin saya naik? Kreatinin itu fungsi ginjal ya dalam laboratorium. Kemudian dicek urin, kencingnya kok ada protein positif 2, positif 3. Kadang-kadang tuh di-ignore sama pasien. Masa bodoh lah, nggak apa-apa. Yang penting saya nggak ada gejala, nggak ada nyeri pinggang atau apapun itulah. Tapi pada saat diperiksa, terus kita datang, pas ketemu, wah Anda mesti cuci darah nih. Jreng, kaget ya. Nyata dia sudah ketahuan dari misalnya 3 tahun lalu, kok nggak ada informasi ke saya. Nah, jadi awal-awal tuh nggak ada gejala. Nah, jadi kalau kita ketemu pasien, kreatininnya sedikit naik, kemudian di ultrasound ginjalnya ada kista, ada batu atau ngecil, nah kita udah informasikan nih, wah ini Anda sudah yang ginjal nih, udah lama, 3 bulan lebih, ya udah kita bikinlah definisi itu. Sebenarnya bukan definisi gagal ginjal ya, penyakit ginjal kronik. Lebih dari 3 bulan dengan gangguan yang tidak terselesaikan. Jadi kalau ada gangguan di ginjal selama lebih dari 3 bulan yang tidak terselesaikan, itu kita udah masuk ke penyakit ginjal kronik. Penyakit ginjal kronis. Jadi mungkin pendengar kalian jangan terkecoh ya. Jadi ini sebenarnya tidak ada gejala ya pas awal, tidak ada sakit pinggang gitu-gitu ya. Sakit pinggang kan nggak selalu gangguan ginjal ya. Terus kalau misalnya sudah masuk penyakit ginjal kronis, kategori seperti apa yang udah harus cuci darah kalau kayak gitu? Ya kalau kita sih prinsipnya begini, kalau seorang pasien di bidang penyakit ginjal kronik, kita ngomong sama pasiennya, ini loh Pak, kalau nggak diabetesnya nggak dibagusin, hipertensi nggak dibagusin, autoimunnya nggak dibagusin, ya siap-siap nanti kita bakal ketemu di unit cuci darah. Nah, jadi kita preventif dulu, kita jaga jangan sampai cuci darah cepat. Nah, kalau udah cuci darah, ada namanya kita ngomong soal fungsi ginjal. Kalau kita ngomong istilah medis, kalau kita cek lab nih, ada kreatinin di bawahnya tuh ada LFG, laju filtrasi glomerulus. Ya kalau misalnya di bawah 10 atau di bawah 5 dengan gejala sesak nafas, mual, pucat, lemes, ya udah kita lakukan cuci darah. Jadi itu maksudnya kemampuan ginjal untuk membuang toksin itu nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi ya gitu. Itu kan membahayakan tubuh dia sendiri. Nah tadi dokter sempat sebut mengenai diabetes ini. Apa hubungannya diabetes nih sama gagal ginjal? Wah itu pokoknya penyebab terbesar di dunia itu 2 penyakit ini, hipertensi dan diabetes. Diabetes itu masih menjadi masalah besar apalagi di Indonesia ya, dengan lifestyle, dengan segala macam gangguan pembuluh darah. Jadi ujung-ujungnya kalau diabetesnya nggak bagus, nggak diselesaikan dengan baik, ya udah dia terjadilah kerusakan di ginjal. Dan kalau sudah terjadi kerusakan, tanda awalnya ada bocor urinnya, nah udah itu
Anda sudah siap-siap nih, kita harus jaga ginjal kamu, jaga diabetes kamu dengan baik supaya kamu nggak cuci darah. Ngomong fungsi ginjal misalnya laju filtrasi yaitu udah kurang dari 10% itu harus cuci darah. Nah, kok ada orang yang cuci darahnya seminggu sekali, 2 kali, 3 kali? Itu apa sih yang menentukan biasanya? Wah, kalau ngomong cuci darah itu lebih ke arti gini. Kita kan memakai mesin, kita memakai artifisial atau bantuan dari mesin atau memakai alat device yang ada di perut namanya peritoneal dialisis. Nanti dikasih aja notnya apa. Iya. Nah, jadi intinya gini, kalau kita akan melakukan dialisis istilahnya atau cuci darah, maka harus ada targetnya. Nah, target itu namanya tingkat kebersihan lah, seperti itu. Oke. Semakin bersih semakin bagus, kan tujuan utamanya pasien ginjal yang tahap akhir yang harus cuci darah harus bagus itu di hidupnya. Oke. Nah, 2 kali seminggu itu menjadi acuan karena ada namanya tingkat kebersihan itu mencapai nilai tertentu dengan 2 kali seminggu sudah cukup. Kalau di kita bisa 3 kali seminggu akan jauh lebih baik lagi. Nah, kalau sekali seminggu sebenarnya itu diskresi atau kita bilang keputusan dari dokter dengan pasiennya. Karena ada pasien yang, dok saya nggak ada waktu nih, sekali seminggu aja deh. Tapi kembali lagi kita ngingetin, ini anak nggak bagus loh sekali seminggu, 2 kali seminggu menjadi optimum. Minimal 10 jam. Jadi itu kadang-kadang kalau yang cuma 1 kali itu hasil tawar-menawar dengan dokternya ya? Ya intinya kan pasien nyaman, kita bantuin dia, tapi ingat kita jagain nih pasien. Hati-hati, kita ingetin. Daripada dia nggak mau HD, nggak mau cuci darah, HD itu hemodialisis ya. Ya udah kita bantu, tapi dengan ketentuan. Dengan ketentuan satu, kencingnya masih banyak, pasiennya tidak dalam keadaan sesak nafas yang cukup berbahaya untuk pasien ya udah. Tapi kalau kita ketok palu nggak boleh. Nah, kalau untuk cuci darah sendiri atau hemodialisis sebenarnya ada berapa opsi sih? Namanya dialisis. Dialisis itu tujuannya untuk membersihkan darah dari racun-racun yang ada dengan device ya, alatnya dengan mesin, alat dengan ditempel di perut. Istilahnya continuous ambulatory peritoneal dialysis atau cuci darah dengan memakai cairan atau rongga perut. Ya, jadi cairan masuk ke perut, ditahan 4 jam, dikeluarin lagi. Kalau kita itu di rumah, dikerjain sendiri. Tapi kalau di mesin hemodialisis bisa juga di rumah, perawat datang, masukin alat ke tubuhnya, pakai mesin. Atau di rumah sakit yang sekarang ini banyak dikerjakan. Jadi ada 2 tipe. Nah, tapi yang paling baik lagi ya kita terapi pengganti ginjal, transplantasi gitu. Jadi itu option juga. Optionnya. Tapi berarti tidak ada golden standard ya. Oh, dokter menganjurkan ini, itu sesuai dengan kondisi pasien gitu. Pilihan terapi pengganti ginjal kita harus sesuaikan dengan kondisi pasiennya, pilihan pasien. Dok, saya nggak mau nih pakai cuci darah pakai mesin. Saya kerjanya suka keluar kota segala macam. Ya udah peritoneal dialisis. Diajarin dulu apa tuh peritoneal dialisis, cuci darah di perut ya. Diajarin dulu bagaimana caranya. Saya rangkum kembali ya. Jadi kalau misalnya cuci darah hemodialisis dengan alat yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah itu artinya darahnya kita dikeluarkan dulu, masuk ke namanya artificial kidney, namanya dialyzer, yaitu si tabung itu. Dengan sistemnya masuk ke tubuh pasien lagi. Nah, ini ada beberapa mitos dan fakta nih yang saya mau nanya, Dok. Ada yang bilang kan cuci darah itu bikin ketergantungan. Jadi kalau jangan cuci darah nih, kalau ntar sekali cuci darah nanti seumur hidup jadi cuci darah. Nah, itu gimana tuh? Ya, sebenarnya sih kalau kita bilang cuci darah ketergantungan sih enggak ya. Kita bilang kebutuhan. Ada namanya kondisi yang kronik. Kronik itu ya dia harus wajib. Ada namanya kondisi akut. Akut itu contohnya lah seorang dokter mau lakukan intervensi tapi dia butuh cuci darah dulu karena akan bahaya kalau dia nggak cuci darah. Kita kerjakan, habis itu selesai, masalahnya selesai sudah nggak perlu cuci darah lagi. Jadi nggak ketergantungan, memang indikasi begitu. Tapi kalau udah terapi pengganti ginjal kronik yang harus dilakukan dialisis seumur hidup ya udah menjadi kebutuhan dia, karena kalau nggak dia nggak bisa hidupnya lama, nggak bisa hidup berkualitas. Jadi nggak ada istilah ketergantungan ya, salah. Terus ini kan ada yang bilang juga sering minum obat warung itu bikin gagal ginjal juga gitu. Ya sebenarnya sih obat warung kan yang kita di masyarakat, di daerah-daerah ya dimanapun juga, di kota Jakarta juga ada. Obat itu kan obat nyeri ya. Ya obat warung, jamu yang isinya kita juga belum tahu. Nggak tahu. Ya kadang-kadang memang dijelasin itu, tapi
Ada beberapa yang kita bilang kalau misalnya ke tempat, dia ada kotak isinya tuh obat analgetik, obat nyeri yang obat sakit pinggang. Sini obat sakit kepala dong, tadi kasihnya obat A, obat C. Ini obat nyeri dan kan mudah didapat ya. Kalau mudah didapat, mudah dikonsumsi dan yang ngasih juga bukan tenaga medis. Dia minum aja 2 tablet, 3 tablet sepanjang hari, setiap hari sampai 1 bulan ya ginjalnya kena ya. Apalagi sudah ada gangguan diabetes, dia juga nggak tahu atau apapun itu ya bisa tambah jelek ginjalnya. Nah sekarang kalau misalnya obat yang dari dokter nih, kan kadang orang bilang, nah ibu harus minum obat hipertensi seumur hidup, harus minum obat gula seumur hidup. Tapi pasien kan dok obatnya nggak diminum sama mama saya, takut ginjalnya rusak katanya. Itu juga sama sih, tinggal sebenarnya kita kasih pemahaman bahwa obat inilah yang menjaga ginjal ibu. Obat hipertensi, obat darah tinggi ya, dan obat kencing manis, obat diabetes itu menjaga ginjal. Tapi ya dokter yang baik akan menjelaskan bahwa kalau obat ini bisa bahaya kalau dosisnya ketinggian, contohnya kalau pasien ginjal. Kalau pasiennya tidak gagal ginjal atau ginjalnya bagus-bagus saja, dia akan ngomong obat ini akan menjaga ginjal ibu. Monitoring, cek fungsi ginjalnya. Obatnya nggak bikin gangguan ginjal, tapi diabetesnya nggak terkendali. Ya, jadi justru obat hipertensi dan obat diabetes ini justru biar pasien tidak gagal ginjal justru ya. Betul. Kemudian untuk minum air putih, sebenarnya ini kan banyak yang beredar, harus minum air putih 6 gelas sehari, 8 gelas sehari, 2 liter sehari. Sebenarnya ada takaran nggak sih kita harus minum berapa dan berapa yang udah terlalu banyak itu jumlahnya? Ya sebenarnya kita bersyukur ya karena itu kita punya sense of haus. Ya. Sebenarnya sense of itu sudah cukup untuk kita minum. Kita haus, kita minum nih. Yang penting pasien tidak dehidrasi, ya kurang cairan, ginjalnya aman. Nah, minumnya seberapa banyak tergantung berat badan istilahnya. Tapi kalau kita mau pakai range kasarnya jaraknya itu bisa 1.500 sampai 2,5 liter tergantung aktivitasnya. Contohnya kamu di ruangan AC gini rasa hausnya nggak begitu banyak, nggak keringat kalau gitu ya. Ojek online itu kan matahari terik ya dia harus minum banyak karena dia resiko dehidrasinya besar. Orang tua 80 tahun main golf tiap hari dia juga resiko tinggi untuk dehidrasi. Dia minum jauh lebih banyak. Jadi artinya aktivitas akan mempengaruhi hidrasi pasiennya. Nah, kita ngomong soal banyak minum. Karena saya juga nggak setuju ya kalau misalnya orang tua 80 tahun, 70 tahun banyak minum ya. Ya sebanyaknya berapa? Mau 5 liter, 3 liter, itu beda. Relatif, karena itu baru bahaya. Seorang orang tua kalau terlalu banyak minum ada risiko gangguan garam. Nah, itu yang kita harus ngomong juga ke pasiennya, ngomong ke anaknya atau caregivernya bahwa hati-hati kalau kita ngasih cairan banyak pada orang tua, apalagi yang usia lanjut ya. Itu. Tapi kalau banyak minum memperbaiki fungsi ginjal, menjaga ginjal, yes. Kalau memperbaiki tergantung etiologinya, penyebabnya ya. Diabetes disuruh banyak minum, ya nggak ngaruh. Orang ginjalnya bukan gara-gara minum, diabetesnya ya. Nah, kalau fungsi ginjal udah menurun, itu bisa balik normal lagi nggak sih? Kalau dia, contohnya nih dehidrasi, ginjalnya ada orang tua, ceritanya orang tua 50 tahun dehidrasi karena diare, ginjalnya terganggu. Direhidrasi bisa normal lagi. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan, contohnya diabetes, ginjalnya terganggu, ya nggak ada kata irreversible. Jadi kalau misalnya laju filtrasi tadi, laju membersihkan unit ginjal tadi itu udah misalnya 30% atau 40%, dia nggak akan pernah bisa naik lagi ke 60 atau 70 gitu. Nggak bisa lagi. Karena sudah kronik. Jadi istilah yang paling kita takutkan tuh slowly, pelan-pelan, kronik, progresif, irreversible ya. Nah sekarang kita harus jagain tuh jangan sampai progresif ya, dijagain diabetesnya. Nah kalau kayak gitu tanggapan dokter mengenai terapi naturopati yang misalnya pasiennya dimasukkan ke mesin, katanya ginjalnya bisa balik normal lagi. Saya juga nggak tahu ya itu apa, tapi intinya gini sih, intinya kalau ya terima kasih kepada Tuliardi ya. Kalau banyak tenaga kesehatan yang mengedukasinya dengan baik, maka pasien-pasien juga tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang kebenaran ilmiahnya juga masih dipertanyakan. Seperti itu. Karena banyak pasien yang butuh edukasi seperti ini. Kalau saya bilang itu benar apa enggak, saya bisa bilang itu nggak bisa jawab ya, karena kebenarannya tidak bisa terbuktikan. Ya, jadi itu kenapa dokter banyak jadi influencer ya, karena banyak influencer yang mencoba jadi dokter ya.
itu lebih parah lagi. Nah, kalau orang yang suka olahraga aktif nih, misalnya padel ya sekarang lagi banyak sama maraton, itu kan keringat banyak. Pasti kan banyak garam juga yang keluar dari keringat. Nah, itu harus minum banyak, frekuensinya segimana, gimana kita aturnya. Kemudian yang kita minum tuh harusnya apa sih? Cairan elektrolit lagi atau air aja cukup? Intinya bahwa kalau kita beraktivitas dengan kardio, ya dengan keringat yang banyak, ya semua akan keluar tuh. Nah, elektrolit, ya terutama garam, air juga akan keluar. Harus diimbangi sama air dengan elektrolit. Kalau cuma air saja, garamnya turun dalam tubuh, pingsan. Jadi sebaik-baiknya panitia race atau apapun, ya kita harus siap dengan elektrolit yang kita punya sendiri. Karena sense haus itu penting. Kalau kita haus, sudah langsung kita berhenti cari minum. Dan jangan lupa, jangan cuma air putih, tapi juga elektrolit, cairan elektrolit ya. Itu penting. Dan termasuk juga contohnya main paddle, cuma sediain mineral doang, tapi tanpa diikuti elektrolit juga bahaya. Nggak cukup minum air sama makan gorengan aja gitu ya? Cukup untuk kenyang. Tadi untuk pasien yang fungsi ginjalnya udah menurun, tapi belum sampai tahap harus cuci darah gitu. Ada pantangan apa sih? Makanan, minuman atau apa gitu yang harus? Sebenarnya sih itu bisa banyak ya. Intinya sih gini. Kalau ngomong soal diet, maka yang paling umum itu adalah rendah protein. Rendah protein ya? Protein. Karena protein yang tinggi membebani ginjal, sorry. Ya. Kalau kita ngomong soal bagaimana menjaga ginjal tuh ada aturan mainnya tuh. Jaga tekanan darah kamu, jaga gula kamu, jaga minum kamu, jaga asupan kamu. Karena kalau protein tinggi, contohnya nih pasiennya, dok saya suka nge-gym, saya makan telur 8 butir per hari, dada ayam berapa gram, tiba-tiba dia gangguan ginjal karena protein ketinggian. Ginjalnya berat. Nah, apalagi sudah ginjalnya terganggu, ya proteinnya harus dibatasin supaya tidak terlalu membebani ginjal. Nah, berapa jumlah proteinnya nanti diatur dengan tim gizi, kita jelasin jumlahnya berapa, dietnya apa aja, makannya apa aja. Nah, itu saya juga mau ngomong soal pasien ginjal tidak boleh makan apapun. Saya punya pasien tuh menderita banget. Dia dapat dogma bahwa nggak boleh ini, nggak boleh ini. Akhirnya saya bilang, buat apa Anda hidup? Saya bilang gitu. Iya. Akhirnya dia belajar bahwa yang kita sama-sama diskusi bahwa Anda harus ketemu tim gizi yang baik, yang baik bahwa tidak cuma ngatur aja kok. Dok saya nggak boleh makan daging merah ya, boleh makan daging merah. Tinggal berapa gram? Ya jumlahnya ya. Harus mau belajar sih. Ya mau ngatur, tapi dengan cara yang paling gampang bisa kok. Tapi kalau orang dengan fungsi ginjal masih normal, terus makan protein banyak, itu nggak apa-apa ya? Tetap resiko membebani ginjal. Tetap resiko yang membebani ya. Akhir-akhir ini juga banyak berita lah di medsos sama di koran segala macam. Itu katanya banyak anak muda sekarang yang udah harus cuci darah ya. Jadi kalau dulu waktu kita sekolah kan pasien cuci darah banyak kan orang tua ya. Sekarang kok makin banyak anak muda nih. Ini yang mungkin belum banyak tersentuh ya. Kita berpikirnya selalu diabetes hipertensi terus. Jadi banyak anak-anak muda yang awarenessnya bagus. Ya, contoh ada satu contoh, dia masih 23 tahun, dia MCU di rumah sakit dan tujuan utamanya mau lihat kesehatan dia dan dia notice ada protein di urinnya. Semua tidak bilang ini bahaya. Dia periksa ke dokter, dia periksa masalahnya apa, ternyata dia bocor, istilahnya seperti itulah. Ya. Dia notice bahwa ini bahaya nggak? Bahaya. Kamu 5 tahun lagi kamu nggak deteksi, kamu siap-siap cuci darah. Akhirnya kita misalnya dilakukan istilahnya biopsi ginjal, ternyata dia autoimmune disease. Terselamatkanlah dia. Jadi ada dua hal yang misalnya ada hal yang penting bahwa satu, kalau Anda anak muda, Anda hipertensi, cek deh ginjal Anda. Jangan-jangan ginjal Anda udah terganggu nih. Karena ginjal terganggu, dia akan melakukan istilahnya sabotase ke tekanan darah, jadi tekanan tinggi. Dan itu lingkaran setan kan? Lingkaran setan. Yang kedua, ya kalau Anda punya histori keluarga dengan gangguan ginjal, cek ginjal Anda sendiri. Jadi kayak tadi untung ya umur 23 tahun dia udah cek, ya, masih bisa dicegah ya. Awareness-nya bagus sih. Ada yang datang kita tinggal mesin cuci darah aja. Dan itu banyak karena dia merasa, dia ngomong bahwa saya pernah 5 tahun lalu dan saya tinggi dan saya berbusa dan dia nggak tahu mesti ngapain. Nah, saya ingat dulu waktu saya sekolah ya, masih dokter umum, salah satu penyebab juga gagal ginjal paling sering itu adalah
suplemen. Jadi contohnya kalau misalnya mau begadang nih, kita minum adalah beberapa merek itu. Nah itu benar bisa ngerusak ginjal nggak ya? Ya dengan komposisi kan suplemen itu banyak sekali komposisinya ya. Energi drink itu. Jadi sebenarnya sih nggak ada masalah kalau cuma sedikit. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak, takarannya sendiri, misalnya 3 botol, 5 botol, dan apalagi dia beraktivitas yang tanpa henti-hentinya, ya itu juga ada resiko gangguan ginjal. Akan meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, dan tekanan darah tinggi akan mengganggu ginjal sendiri. Dan Mas ini kan itu manis banget ya. Iya. Itu dia. Pasien kadang-kadang nggak tahu dia punya diabetes, dia minum gula gitu ya. Nah, kalau genetik sebenarnya ada hubungannya nggak dengan penyakit ginjal nih? Ada. Jadi kita ngomong soal penyakit metabolik, autoimmune disease, genetik itu yang paling sering juga terlupakan, namanya penyakit ginjal yang polikistik. Kistanya banyak banget di ginjalnya. Oh iya. Gimana lagi? Jadi punya pasien, orang tua dilihat ginjal cuci darah karena kista ginjal banyak. Terus kita tanyalah ke mereka, coba cek anaknya, coba cek orang tuanya, coba cek adik kakaknya. Ternyata di keluarganya ada kista ginjal. Jadi pesan kita malah kalau pasien udah cuci darah karena kista ginjal yang banyak, namanya polikistik, udah tinggal ngomong ke anaknya, USG, kistanya nggak ada, ntar berapa tahun lagi USG lagi ya. Kalau kistanya muncul, saya dokter ginjal. Jadi kista ini bisa muncul di organ apa aja, termasuk di ginjal pun bisa ya, gitu ya. Ya itu juga sebagai satu contoh untuk pasien dengan penyakit ginjal kronik dengan polikistik kidney disease namanya. Tadi balik ke cuci darah nih, kalau orang yang udah rutin cuci darah 2-3 kali seminggu, itu masih ada kesempatan untuk hidup normal nggak sih? Sama nih kalau dia mau pergi liburan gitu, misalnya ke luar negeri gitu, opsinya apa sih buat cuci darahnya? Ya kalau cuci darah tujuannya supaya dia bisa beraktivitas normal. Kalau dia pengusaha yang sukses ya bisa jadi. Kalau dia lawyer bisa. Banyak contoh-contohnya yang kita bisa lihat bahwa pasien dengan cuci darah dialisis itu bisa menghasilkan untuk dia sendiri dan lebih berkualitas lah. Kalau dia bepergian mau traveling apapun itu tujuannya, maka kalau dia on dialisis atau on cuci darah mesin hemodialisis, maka dia butuh tempat di tempat tujuannya, center yang di tempat dia akan dialisis selanjutnya. Ya itu penting buat dia. Karena kalau dia akan membawa surat, kita melakukan rujukan, nanti dia akan difasilitasi untuk hadir di situ. Contohnya mau liburan lah ke Jakarta dari luar negeri, maka dia akan menuju rumah sakit A untuk cuci darah selama dia di Jakarta. Jadi kalau dia cuci darah pakai mesin ya, hemodialisis namanya. Kalau dia CAPD ya nggak perlu, tinggal bawa cairannya aja atau dia cairan di Jakarta atau dimanapun untuk melakukan terapi pengganti ginjalnya sendiri. Jadi kalau misalnya pasien yang mau ke Jepang, ke Amerika, dia udah harus tahu bakal cuci darah di mana nih ya? Aman. Harusnya sudah tahu tempatnya, jangan go show aja. Jadi penting sebelum berangkat pastikan akses cuci darahnya juga jalan ya. Nah itu tugas saya. Nah itu juga penting tuh. Kalau pasien nih mau, kita udah ngomong nih di stadium 4 biasanya. Bapak ini stadium 4, ntar lagi stadium 5 akan masuk cuci darah. Daripada buru-buru pasang selang, kita ngomong aja ketemu dokter bedah vaskular, kita siapin aksesnya supaya bapak atau pasien ini tidak buru-buru untuk melakukan dialisisnya. Karena untuk menghindari infeksi juga. Dan itu juga edukasi yang cukup butuh waktu ya. Akses cuci darah. Ya, kalau kita baca kan sebenarnya di guideline Kadoki ya, ini untuk ke dokter ya juga ya. Itu kan harusnya sebenarnya akses Simino gitu disediakan sebelum pasien harus cuci darah kan? Yes. Karena Simino itu butuh waktu sekitar 6 minggu untuk matur sebelum bisa dipakai lah gitu ya. Cuman ya seringkali pasien datang sudah dengan sesak, harus cuci ginjal emergency gitu, jadi terpaksa kita pasangkan selang ya kadang-kadang gitu ya. Itu juga yang harus nanti kita bicarakan kalau pasien itu datang ke poliklinik, bagaimana persiapan untuk cuci darahnya dia. Jadi nggak hanya cuci darah, tapi kita mempersiapkan pasien itu sebisa mungkin jangan pakai selang. Tentunya kita naruh benda asing di badan kita ya, komplikasinya bisa banyak pasti. Ya. Nah, selain jalan cuci darah seumur hidup, nah kita tadi ngomong soal terapi pengganti ginjal gitu. Di Indonesia itu praktek transplantasi ginjal itu udah berjalan banyak sepertinya ya gitu. Nah, itu opsinya untuk pasien tuh bagaimana biasanya? Ya, jadi seorang pasien penyakit ginjal kronik tahap akhir ya udah di ujung, maka terapi pengganti ginjal itu ada hemodialisis atau cuci darah pakai mesin, peritoneal dialisis, cuci darah di rongga perut, dan transplantasi ginjal. Semua ada di Indonesia dan semua bisa dikerjakan. Nah, untuk transplantasi ginjal itu dia punya spesifikasi sendiri. Rumah sakitnya, tim dokternya,
dan izinnya, dan itu banyak dan harapannya juga cukup baik ya. Artinya harapan hidupnya dari si donor, harapan hidup dari si pasiennya sendiri cukup baik karena obat-obatannya semua sudah ada di Indonesia. Dan akhirnya ya kita bisa percaya diri untuk memberikan offering ke pasien atau ke keluarganya. Nah, tapi memang butuh persyaratan panjang karena kita ngomong soal legalitas donor itu juga penting. Jadi ya tidak semudah orang cuci darah datang ke rumah sakit langsung pasang langsung cuci darah. Untuk pasien ginjal nggak ada ya operasi emergensi untuk transplantasi ginjal. Disiapkan dulu semuanya dengan baik baru transplantasi ginjal. Ya, untuk nyari donor yang sesuai sama badan kita juga nggak gampang ya sebenarnya. Nah, kalau orang sudah transplantasi ginjal, ada kemungkinan nggak dia harus cuci darah lagi? Ada ya? Ada. Nah, karena kalau dia ada rejeksi, ya artinya ada penolakan istilahnya, penolakan tubuhnya terhadap organ donor yang dimasuk dalam tubuh pasien sendiri. Atau juga penyakit aslinya nggak terselesaikan. Ya, jadi donor udah kasih ginjal dia sendiri ke resipien istilahnya atau ngomong penerima ginjal. Ternyata si penerima ginjal ini tidak mengindahkan tubuhnya lagi. Tetap aja makan enak, makan yang tidak dijaga, diabetes yang nggak dijaga. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ginjal yang donor juga rusak juga. Rusak juga ya, kena imbasnya juga ya. Yang kasihan siapa? Donornya. Saya udah kasih ginjal saya tuh kamu nggak jaga sih. Nggak jaga baik-baik itu yang ya. Kita harus edukasi. Kalau misalnya saya sebagai donor, saya memberikan 1 ginjal. Kita kan punya, setiap orang punya 2 ginjal ya, kiri kanan ya. Saya kasih 1 ginjal nih gitu ke saudara saya gitu. Saya masih bisa hidup normal nggak dengan 1 ginjal? Jadi ada kriteria donor ginjal. Nah, fungsi ginjal itu harus bagus banget. Kalau ginjalnya tidak bagus, tidak boleh dilakukan transplantasi ginjal. Dia akan ditolak secara medis. Jadi seorang pasien itu bisa hidup dengan 1 ginjal. Setelah dia donor memberikan ginjal kepada saudaranya, maka dia harus hidup dengan baik. Ya, contohnya berat badan dijaga, kemudian monitoring untuk tekanan darah, diabetes, ya, itu menjadi penting. Ya gaya hidupnya harus sehat sekali, karena ginjalnya kan hanya 1. Ada istilah tuh yang pernah saya baca di waktu saya kuliah, don't bring your organ to heaven. Itu keren banget sih. Keren ya. Jadi artinya kalau mata ada yang butuh, ini kasih aja mata buat orang lain yang butuhkan. Ya, itu ada termasuk ginjal. Jadi kalau misalnya kita hidup sehat gitu, ada keluarga yang membutuhkan, ya sebenarnya jangan ragu-ragu buat jadi donor ya. Asal kita sehat juga ya. Sebagai dokter ginjal, ada nggak kebiasaan kecil sehari-hari yang bisa kita lakukan untuk menjaga ginjal kita nih? Selain tadi ya tentunya minum cukup sama protein jangan terlalu banyak ya. Gimana caranya biar kita tidak jatuh dalam penyakit ginjal kronis? Ya tadi intinya sih kalau kita di usia-usia produktif ya kembali lagi check up, medical check up itu penting. Medical check up ya. Pokoknya kalau medical check up kalau dari sisi ginjal hipertensi, lihat aja nih tensi kamu berapa, lihat urium kreatinin, lihat aja di situ. Kemudian lihat urinnya. Kalau ada bintang dikit atau itu jangan dianggap enteng, tanyakan, observasi apa terjadi. Satu lagi. Kalau sekarang kan lagi banyak marak tuh ceknya kreatinin atau sistatin C. Nah, perbedaannya apa tuh, Dok? Nah, sebenarnya gini. Yang pertama, kreatinin itu kan itu ada dalam tubuh kita, ya, dan itu sangat dipengaruhi oleh massa otot. Contohnya orang yang sering nge-gym sama orang yang nggak pernah nge-gym beda massa ototnya. Orang habis berantem, habis dipijat keras, kreatininnya naik pasti, dan itu akan mempengaruhi nilai kreatininnya. Jadi kalau istilahnya kalau mana yang lebih bisa memegang peranan penting, dua-duanya bisa. Ya, kita kalau kreatininnya nih, kita nggak bisa percaya dengan kreatininnya karena otot massa otot kecil. Kita bisa pakai sistatin C. Sistatin itu jauh lebih stabil, tidak terpengaruhi oleh massa otot. Nah, kalau kita mau periksa memastikan lagi, ya kita main di dua-duanya. Kalau kreatinin berarti kalau misalnya normal, kita udah bisa pastikan itu normal. Tapi kalau angkanya nggak normal, kita lihat pasiennya dulu ya. Yes, kita lihat pasiennya dulu. Kemudian ya kalau kita memastikan lagi pakai sistatin C. Contohnya seorang bodybuilder pernah kejadian juga kasus. Contohnya bahwa dia habis nge-gym, kemudian ada masalah injury ototnya, kemudian dia medical check up, kreatininnya tinggi. Kemudian terus kita periksalah dua-duanya, ternyata nggak masalah sistatin C-nya, berarti ada masalah injury ototnya luar biasa nih. Hidrasi, terapi, segala macam, membaik lagi kreatininnya. Tadi fungsi ginjal adalah dia memfiltrasi ya atau menyaring darah kita untuk dibikin jadi pipis ya gitu, urin gitu. Kita bisa nggak deteksi, ada masalah nih sama ginjal kita dari kencing yang keluar nih? Ya,
Kalau kita bicara soal nggak usah periksa lab ya, darah segala macam, lihat aja warna urin ya. Warna urin ini warna kuning atau warna putih, dan itu penting banget tuh yang ada gambar-gambar itu. Itu satu penting. Oke, nih saya kurang cairan nih, itu menjaga ginjal ya. Saya harus minum banyak lagi. Kencingnya bagus, oke, warnanya udah clear, berarti saya sudah terhidrasi bagus. Tiba-tiba ada ngomong lagi, dok kencing saya berbusa, itu bermasalah nggak? Berbusa tidak menjadi selalu masalah. Tapi kalau level busanya sangat foamy banget ya, dengan segala batasannya, dan selalu setiap kali berkemih, nah kita mesti curiga nih. Periksa. Yang apa yang diperiksa? Ya protein dalam urin, nanti diukur berapa gramnya. Itu paling penting. Tapi urin berbusa juga bisa normal. Contohnya pagi hari pasti kencing pertama sih berbusa. Tapi kalau makin siang makin enggak ya, itu bagian part of ya fisiologis lah. Jadi memang kalau kita mau konfirmasi ya periksa aja urin. Kalau di urin nih muncul protein plus 2, plus 3, plus 4. Oke. Konfirmasi nih, berapa jumlah gramnya? Oke. Gampang kan, itu murah ya. Ada pasien saya dia pakai dipstick loh. Dicek proteinnya berapa, dia muncul. Wih, keren banget itu. Kalau kita memperhatikan warna urin tadi ya, kadang-kadang urin kita ada yang juga berwarna merah gitu kan. Itu ada hubungannya sama obat yang kita minum atau makanan nggak sih? Ya, kalau kencing Anda, kalau kencing warna merah, wah kita mesti tahu dulu nih, ini gara-gara infeksi atau radang di ginjal atau memang gara-gara makan. Saya pernah kejadian, saya makan buah naga. Terus saya panik. Saya warna merah nih, waduh bahaya nih. Waktu belum jadi dokter ginjal maksudnya. Oke. Terus ternyata pas saya lihat lagi, kok BAB saya warna merah juga. Aduh, ada apa nih? Ternyata saya lihat saya baru makan buah naga merah. Dan itu itu pasti bisa. Oke, berarti aman nih. Saya nggak makan, besoknya hilang. Oke, aman. Tapi ada juga pasien yang bilang, dok kencing saya berdarah. Darah belum tentu darah ya. Ternyata dia minum obat TBC lah. Dan ada komponen obat TBC yang membuat kencingnya warna merah. Tapi ada juga yang bilang dia kencingnya warna merah. Pas diperiksa ada kencing batu, dan itu sakit banget lah. Kalau ada painless, misalnya kencing warna merah, ternyata dia tumor di kandung kemih. Jadi kembali lagi, konfirmasi dulu nih, merahnya kenapa nih? Definisi merah tiap orang juga bisa beda-beda gitu ya. Jadi harus dokter yang menentukan ini beneran darah bukan gitu ya. Ya, memang akan kepanikan akan tinggi tuh. Kalau dari bau urin bisa ketahuan nggak sih? Itu nggak muncul soal bagaimana gangguan ginjal sih, hanya pola makan aja mau dimakan apa. Ya maksudnya kalau mau maaf ya, kalau kita makan pete, urin pete, oh gangguan ginjal gara-gara ya enggak juga. Oh iya, penting tuh. Kita punya ini ngomong soal gaya hidup ya. Seorang pasien alkohol, pokoknya dia minum alkohol terus. Terus kita punya pasien tuh pernah masuk ke rumah sakit, dia minum sama teman-temannya, ya alkohol yang kita nggak tahu jenisnya apa, pakainya apa, dan itu gagal ginjal pasiennya buta. Bisa alkohol menginduce ginjal. Apalagi oplosan ya. Topi miring ya. Gitu ya, yang ngomong merek. Jadi itu istilahnya dia minum alkohol yang 70% itu dicampur di oplos sendiri ya. Jangan ya minuman energi dicampur, biasa lah ya, murah meriah tapi mahal pada saat melakukan. Dia sampai buta, cuci darah, tapi cuci darahnya hanya sementara karena kita hanya meng-counter efek yang dimunculkan, tapi efek yang dimunculkan itu sampai ke matanya nggak bisa baik lagi. Dan itu banyak, dan itu mesti hati-hati bahwa ya hati-hati ya anak-anak muda yang kalau memang biayanya kurang, mendingan minum aja biasa aja lah, nggak usah minum alkohol yang seperti itu bahaya sekali. Ya mohon maaf, itu sangat mematikan. Kalau dia atau misalnya nggak terdeteksi dengan baik, ya bisa PSW pasiennya. Lagi yang kedua, makan jengkol bisa bikin gagal ginjal. Bisa maksudnya? bikin kristal, bikin jengkol, namanya jengkolic acid lah istilahnya. Nah ada lagi kasus ya, tapi bukan masalah saya nggak boleh makan buah ini ya. Ada namanya kasus star fruit, belimbing juga bisa membuat gangguan ginjal. Tapi dalam jumlah banyak ya, bukan dalam contohnya cuma 1 biji satu buah aja nggak apa-apa. Tapi kalau dia sampai bikin jus, orang tua dia sampai berapa 500 cc itu tiap hari minum itu, gangguan ginjal. Segala sesuatu yang berlebihan nggak baik ya selalu ya. Baik Dokter Doni, terima kasih banyak penjelasannya. Kita udah banyak belajar dari Dokter Doni hari ini. Jangan lupa nonton podcast Indonesia Face Center berikutnya untuk topik-topik yang pasti lebih menarik. Terima kasih. Thank you.